pesugihan kembang sore itu juga ada. Itu pesugihan model apa nih? Kembang sore itu sitimeng gemblak, Mas. Gemblak itu? Gemblak itu, gemblak itu suatu contoh gini aja, Mas. Sampeyan punya pesugihan kembang sore, gemblak karo wong, gemblak karo wong. Wong sing sama seneng iku dute dhek entek. Jenenge kembang sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa kembali di dalam channel Cekal Misteri bersama kami. Seperti biasa pada malam hari ini saya bersilaturahmi di kediaman Mbah Yai Sukron, narasumber kita pakar supranatural. Dan pada malam hari ini kami akan mencoba seperti biasa memberikan beberapa pertanyaan, dan malam hari ini yang akan kami tanyakan atau yang akan kita bahas adalah masalah pesugihan. Selamat malam Mbak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Mbak Yai, mohon Mbak Yai memberikan salam dulu kepada pemirsa. Mohon Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita semuanya Allah memberi kesehatan, kelonggaran, memberi umur yang barokah sehingga kita bisa ketemu lagi. Ya. Baik pemirsa, akan saya mulai berikan pertanyaan kepada Mbak Yai. Yang pertama, Mbak Yai, Ya. kan ada yang namanya istilah pesugihan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pesugihan itu, Mbak Yai? Monggo. Begini Mas ya. Ya. Kan pesugihan itu kan bermacam-macam. Ada yang satu nyadran, juga ada yang pakai tumbal, juga ada yang kalau orang Jawa nguri-nguri ada satu barang diuri sehingga dia minta tolong kepada dia. Itu namanya pesugihan. Contohnya Mbak? Contohnya seperti maaf aja ya, kalau orang Jawa itu kelas itu kan bisa Mas untuk pesugihan. Oh. Nah, cara wong Jawa jenenge keluron. Kenapa? Keluron. Oh iya. Keluron. Nah, jadi hamil keguguran itu ya? Iya, itu orang-orang kalau nggak tahu biasanya ditaruh di belakang atau di lemari. Nah itu dipuja-puja. Itu suatu saat dia disuruh apa ya dia mau. Tapi nanti suatu saat dia juga minta tumbal itu. Oh gitu ya? Iya. Itu mengusikan masalah. Terus lagi Mbak Yai, apa tujuan utama seseorang itu melakukan puja pesugihan Mbak Yai? Tujuannya? Tujuannya biar dia tuh puas Mas, puas untuk kebahagiaan sesaat Mas. Namanya kan itu gini Mas. Kalau hakikinya orang mencari rezeki itu mungkin cara wong Jawa kan lumrah. Tapi kalau dia pakai pesugihan itu satu Mas, itu satu kuncinya satu. Iya. Orangnya itu biasanya itu kalau wong Jawa ya ora terlalu enggak terlalu sembrengah lah. Auranya itu udah lain. Agak gelap itu. Ada gelap, terus rumahnya itu juga lain Mas, dilihat dengan kasat mata kasat mata ya? Itu ya agak corong jone singklu ya. Singklu ya. Ya auranya gelap lah ya. Auranya enggak terang. Itu pesugihan. Terus pesugihan kan ada yang mujang juga ada. Terus ada yang tuyul juga ada. Ada juga babi ngepet juga ada. Blorong juga ada. Terus kembang sore itu juga ada Mas. Pesugihan kembang sore itu juga ada. Itu pesugihan model apa nih? Kembang sore itu sitimeng gemblak Mas.
Gemblak itu Gemblak itu, gemblak itu suatu contoh gini aja Mas. Sampeyan punya kesugihan kembang sore, gemblak karo wong. Gemblak karo wong. Wong sing sama seneng kok dute dhek entek. Jenenge kembang sore, Mas. Nah, Mbak Yai tadi kan Mbak Yai kan mengatakan ada yang namanya pesugihan babi ngepet, ada tuyul, ada ya macam-macam lah. Ya. Termasuk tadi Mbak Yai mengatakan ada pesugihan namanya pesugihan kembang sore. Nah, tadi Mbak Yai mengatakan sistemnya itu gemblak. Nah, ini mohon diperjelas lebih gamblang lagi agar supaya pemirsa yang di rumah bisa memahami ya. Mungkin kata-kata atau istilah pesugihan kembang sore baru sekali ini saya mireng, saya mendengar. Iya. Coba diambil. Ini ya. Lebih menarik kayaknya ini. Kembang sore itu kembang itu kan baunya kan wangi sih Mas ya. Apa itu cuma istilah apa ya? Itu kan bahasa isyarat sih Mas. Bahasa isyarat. Makanya kalau orang Jawa mengatakan itu pesugihan kembang sore, sopo sing mambu kembang biasanya orang itu kan gondo sih Mas. Gondo gini contoh. Makanya kembang sore itu pesugihan kembang sore, siapa aja yang punya pesugihan kembang sore, sopo kuwi sing cek dekat sama dia, sama yang punya pikat kembang sore positif, apapun dia minta pasti kasih Mas. Pasti habis, enggak habis. Wis bandane entak, biar bojone juga murah-mare, anaknya bisa jadi juga murah-mare. Itu kalau kembang sore. Nah, gemblaknya itu biasanya Mas, bukan cuma satu. Bukan satu orang. Ya banyak. Karena gemblak sih udah kena, nanti gemblak lagi. Terus gitu aja terus. Jadi intinya yang digemblak itu jadi objek ya ngisap rezekinya iya. Terus gitu, pokoknya terus enggak mungkin dia tuh terus lepas itu enggak mungkin, pasti selama dia itu gemblak apapun yang punya kasih terus gini terus. Nanti kalau sudah habis karena ada unsur ikatan mengikat lagi. Mas kalau udah habis itu cari lagi gemblak lagi. Gitu gemblak. Jadi udah habis ditinggalin gitu aja. Iya, ya udah terus gitu terus. Mohan ya? Oh ya udah bagus, lama lah namanya. Orang habis loh Mas. Terus itu biasanya loh yang punya pesugihan kembang sore itu biasanya laki apa perempuan? Perempuan. Rata-rata Perempuan. Makanya yang perempuan yang digemblak itu bukan laki-laki Mas. Kalau orang gemblak ya udah ya gini, biasanya ya kayak suami istri. Iya namanya orang gemblak. Itu yang punya istri yang punya itu apa enggak cemburu gitu ya? Ya cemburunya kalian nggak bisa Mas, udah kalau namanya orang digemblak udah kena apa ya? Kena hipnotis kembang sore itu. Ya udahlah kayak gitu. Enggak apa-apa lah ya. Enggak. Itu banyak terjadi, banyak contoh Mas, bukan satu dua. Enggak, maksudnya yang umpamanya ini yang punya gemblak sore, kembang sore. Terus suaminya ini kan melihat kalau dia ini punya beberapa orang jadi gemblaknya jadi makanan dia kan. Nah, ini suaminya enggak sakit hati. Ya nyatanya terjadi kebanyakan ya enjoy aja. Enggak ada masalah sih Mas. Karena udah tahu ini memang pesugihannya seperti itu ya. Ya mungkin sudah ada perjanjian. Oh gitu ya. Jadi ada resikonya ini enggak ikut udah ada perjanjian Mas antara suami dengan istri. Kalau mau gemblak ya sudah kayak itu. Makanya kalau gemblak si A si B ya yang lakunya diam aja gimana. Udah ada perjanjian. Yang penting dia dapat harta benda banyak. Iya. Gitu. Iya. Itu memang ada itu ada. Saya juga pernah bahasanya kan ada orang. Orang itu ya udah lama lah kayak gitu. Terus minta tolong kepada saya lihat. Biasanya itu yang minta tolong bayi itu orang yang punya pesugihan apa orang yang jadi korban? Yang jadi korban. Terus setahu dia pokoknya udah habis baru dia kerasa Mas. Nah terus minta tolong saya lihat, ya itulah kembang sore. Ya itu. Dia kena jadi korbannya ya. Itu sampai sama istrinya bubar, anaknya murah-mare. Habis itu mobil lunas, perkara lunas, mobil lunas. Karena udah digemblak itu. Pemirsa, jangan lupa ya, tadi Mbak Yai mengatakan jadi bahayanya yang kena imbas pesugihan kembang sore itu sangat luar biasa ya. Jadi kita ini merasa terpikat dengan kecantikan orang yang punya pesugihan kembang sore tadi ya. Dia punya paras, kelihatannya seperti cantik sekali, padahal itu cuman seperti hipnotis agar kita menjadi korban dia. Makanya kita sebagai orang awam
ingat kita harus menguatkan iman kita, tauhid kita harus kuat, dan jangan mudah jangan mudah tergoda dengan bibir merah, rayuan yang gombal mukio itu jangan tergoda. Hati-hati pemirsa ya. Kan tadi Mbak sudah mengatakan bahwa beberapa macam pesugihan kan macam-macam ya, warna-warna. Tapi yang paling banyak dilakukan orang itu pesugihan yang model apa Mbak? Biasanya Mas. Apa itu? Apa jenis tuyul, apa babi, apa tuyul? Tuyul ya? Ya, tuyul. Nah tuyul itu kan gini Mas. Saya juga ya gimana ya? Kan permintaan orang itu biasanya beda-beda. Maksudnya? Masih beda-beda itu. Yang minta yang muja itu? Iya. Yang ingin tuyul itu? Cuman kalau tuyul itu gini Mas. Sebenarnya kita punya peliharaan tuyul ya. Satu atau dua. Satu lah gitu aja, satu. Itu kan nanti kan dia kan disuruh sama majikan, kamu sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Kan gitu. Nanti suatu saat kalau dia itu kena orang itu biasanya ngomong sama kamu. Gitu. Terus itu juga ngempengi Mas, nyusoni Mas. Misalnya sing wedok opone sampan ndek bojo ya ngempeng mentil. Ya mentil karo sing mandorone. Gitu ya. Iya, itu kalau pesugihan tuyul gitu. Nah pemirsa, tadi Mbak Yai mengatakan ya, memberikan keterangan bahwa kalau yang punyai atau yang muja pesugihan tuyul itu biasanya masih minta nenen sama juragannya ya. Iya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini terjerumus untuk memelihara tuyul ya. Menjijikan, ngeri. Iya. Glembreh biasanya pentilnya ini glembreh Mas. Pentilnya majikannya glembreh terus. Ora kenceng cara wis melorot lah. Rusak ya. Iya, bentina dimpangi. Ngempengnya pengen tuyul. Terus lagi Mbak ya. Tadi Mbak mengatakan orang yang memuja pesugihan itu yang melakukan pesugihan itu kalau dilihat secara kasat mata itu kan aura wajahnya itu gelap, nggak sumringah, terus aura rumahnya juga singlu, gelap itu ya. Tapi ada nggak yang tanda yang lebih jelas lagi selain itu Mbak? Maksudnya tanda orang yang muja pesugihan ada nggak tanda lain dari wajah yang singlu tadi apa? Oh gitu Mas ya. Gini ya. Biasanya kan orang itu kalau punya pesugihan, ya satu orangnya tertutup. Maaf ya, orangnya tertutup, terus bahasanya cara wong mlaku ya ora tek tenanan Mas, ora tek tenanan iki gini Mas ya. Cara ade arep mlaku ngetane dhek bahasane berbahasa basi. Gitu loh. Maksudnya dalam apa itu? Dalam bahasa basi. Kerja? Satu dalam bekerja, kedua itu amit Mas. Cara adaptasi karo lingkungan enggak tek anu Mas. Enggak tek serawung. Enggak tek serawung Mas. Itu rata-rata kayak gitu. Itu buktikan aja itu kayak gitu. Iya. Pemirsa, tadi Mbak Yai mengatakan ya dengan bahasa Jerman. Jadi orang yang melakukan pesugihan itu biasanya orang yang satu tertutup, yang kedua dalam dia bekerja itu hanya hanya untuk tutup, hanya untuk tameng ya, hanya untuk tameng menutupi pesugihannya dia itu. Jadi umpamanya dia ya istilahnya kalau nyangkul itu hanya basa-basi aja ya, hanya untuk selingan aja gitu. Pokoknya dia ibadah di masjid itu hanya untuk menutupi, hanya untuk tutup saja. Jadi itu tanda-tanda orang yang secara kasat mata bisa dilihat. Nah, ketika seseorang melakukan pesugihan itu Pak, apakah ada perjanjian nggak antara orang yang melakukan pesugihan itu dengan makhluk atau jin yang dijadikan objek pesugihan yang dijadikan atau dijadikan pemujaan Pak? Oh ya bos itu Mas. Perjanjian. Itu proses perjanjian. Apalagi kalau Mas, kalau pesugihannya itu banyak, itu gue eneng-enengan Mas. Pokoknya si A perjanjiannya 1 tahun, terus engko waranta, arep entak, engko dijaluk karo si B urung entak, si C gitu aja Mas. Gue eneng-enengan. Itu yakin itu perjanjian itu ada. Itu kalau kalau istilahnya pesugihannya cuma nggak satu macam? Iya. Kalau satu macam ya sekali dia perjanjian habis ya habis. Gitu. Itu pasti ada, nggak mungkin Mas namanya dia dimintai tolong
Kok dia nggak minta imbalan itu nggak mungkin, itu positif itu pasti minta tumbal juga gitu. Gitu ya. Iya. Terus apakah ada resiko orang yang melakukan puja pesugihan dan apa yang terjadi jika perjanjian telah berakhir, Mei? Oh, positif itu ya, nanti dibawa dia. Gitu ya. Iya. Dibawa ke alam jinnya iya. yang itu. Cara matinya ya nggak mati sempurna, Mas. Mati teles, Mas. Karena sudah ada perjanjian sama yang dimintai tolong itu, sama apa itu pesugihan itu. Itu positif, nggak bisa dielak itu. Nggak bisa dielak. Namanya orang kayak gitu, kayak permintaan dia itu pasti kan di sana kalau udah dia kan biasanya kan di sini, Mas. Kalau mau muja-muja itu kan biasanya ada juru kunjungnya juga. Kamu udah bilang kamu kalau siap ya siap, kalau enggak ya jangan, kan gitu biasanya. Gitu ya. Nah, jadi perlu perhitungan yang matang sekali ya. Iya. Terus Mbak, kan tadi Mbak mengatakan ya, juga menurut cerita orang-orang itu kan orang yang melakukan pesugihan itu kan katanya kalau sudah meninggal arahnya kan nggak keterima di kembali yang kepada Tuhan yang Maha Kuasa lah ya toh. Tapi kembali ke alam jin tadi ya. Nah terus kalau dia sudah kembali ke alam jin yang menjadi puja pesugihannya itu, terus di sana dia ngapain, Mbak? Ya Allah alam aja, Mas, itu. Allah alam. Allah alam. Allah alam. Yang jelas gini aja, Mas. Kalau bisa jangan sampailah kita walaupun sesulit apapun, kalau bisa itu tolong dihindari. Satu, keduanya jangan sampai terjerumus di bidang masalah pesugihan. Iya. Nantinya hidupnya kan cuman si Mas apa ya, kalau bahasa kan cara wong Jawa cuma mampir ngombe sih. Iya. Apa lo urip iki nikmate kok sedih loh. Enggak suwe. Cuman kalau orang-orang yang mencari kepuasan sesaat biasanya kan ambil jalan pintas kayak itu, mengorbankan saudaranya, tetangganya, terus apa anaknya, terus apa itu juga ada itu, Mas. Ada. Yang penting dia kan puas kan gitu. Iya. Nah, itu. Terus lagi Mbak, yang terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Jadi Mbak, tadi Mbak sudah mengatakan bahwa orang yang melakukan puja pesugihan itu pasti tumbalnya itu ada. Iya. Jadi jinnya itu pasti minta tumbal. Positif. Nah, kita sebagai orang awam yang mungkin ya berusaha sekuat tenaga mungkin agar kita ini tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti itu toh. Nah, bagaimana cara kita ini membentengi diri atau melindungi lah, paling enggak itu kita minta perlindungan dari Tuhan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita ini tidak tidak terkena imbasnya orang yang melakukan pesugihan itu, Mbak. Oh gitu. Agar supaya kita ini tidak jadi korban tumbal gitu. Gini, Mas ya. Terutama satu sih, Mas, kita yang penting iman kita. Iman kita kuat, tauhid kita kuat, sholatnya kita istiqomah. Insya Allah ya aman. Itu. Apa yang punya pesugihan, punya apa itu demit-demit itu, kalau kita sudah yakin ya bentengnya itu Allah sendiri. Kalau kita corong semende semare karo pengen, insya Allah ya aman, Mas. Orang-orang itu mau gasak kita, insya Allah nggak bisa, nggak bisa. Itu toh itu juga kalau pesugihan biasanya kalau mau gasak orang, Mas, bahasanya mau ini ya, mau mencari korban itu, berarti kan dia tanya sama ndoronya, itu orangnya kayak gini, ini ya dia matur, ya udah nggak usah kan gitu, matur ya? Iya. Kalau yang digasak itu biasanya mau diambil atau mau dikorban itu orangnya imannya kuat, tauhidnya kuat, insya Allah ya dia juga minggir, positif minggir, Mas. Iya. Makanya orang-orang yang kena itu biasanya kan terlalu satu imannya nggak kuat, pikirnya kosong, apa cara wong Jawa ibadah ya licak-licak, itu ya mudah sama sekali. Iya. Jadi benteng utama adalah tauhid kita kuat. Iya. Tauhid kita kuat, ibadah kita kenceng, dan yang jelas kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita ini tetap terlindungi ya. Iya, yang penting satu, Mas, kuncinya satu. Saya pesan para pemirsa, tolonglah hidup cuman mampir ngombe, nggak usah cara wong Jawa neko masalah urusan
Satu duniawi, urusan harta, tahta, kedudukan, pati itu Allah yang ngatur. Kalau memang Allah sudah mengenai apapun yang dunia yang nggak mungkin bisa mungkin, Mas. Nggak usah lah bahasanya cari pesugihan apa itu. Nanti satu saat diminta bertanggung jawab kepada yang itu, Mas. Itu positif, enggak, Mas. Tolong kalau bisa, tolong berbisa, nggak usah lah cari. Hidup adalah syukuri apa adanya, insya Allah nikmat. Amin ya. Oh ya, terima kasih Mbak Yai ya. Informasinya, beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan jelas pemirsa. Jadi pesan Mbak Yai ya, agar kita ini hidup menikmati hidup kita ini apa adanya, syukuri apa yang menjadi pandume pangeran ya, menjadi bagian dari Tuhan untuk kita ini, kita syukuri apa adanya, kita nikmati. Kata Allah itu, bila kita mensyukuri nikmat maka Gusti Allah akan menambah nikmat kita. Apabila kita kufur, nikmat kita akan dicabut dan siksa kita betul. Begitu sangat mengerikan ya, sangat pedih sekali para pemirsa. Mungkin itu saja ya pertanyaan pada malam hari ini, dan sekali lagi jangan lupa tetap tonton terus video kami di channel Cekal Misteri. Jangan lupa tonton sampai habis agar kita tidak gagal paham ya, agar kita tetap menonton video ini dengan jelas, dan jangan lupa pencet sekali lagi tombol subscribe dan tonton terus video kami sampai habis. Tetap semangat, ikuti perjalanan kami selanjutnya di channel Cekal Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat.